Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bapak Ibu, izinkan kali ini saya ingin berbagi informasi kembali bahwa 2 hari ke belakang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali mengeluarkan surat yaitu nomor 165/P/22 tentang besaran alokasi dan penerima dana bantuan operasional sekolah kinerja tahun anggaran 2022. Sebagaimana Bapak Ibu di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk pengelolaan dana BOS, bahwa salah satunya adalah BOS kinerja. Nah, dana bantuan operasional BOS kinerja ini yang selanjutnya disebut dana BOS kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jadi berbahagia sekali bagi Bapak dan Ibu yang masuk sebagai pelaksana sekolah penggerak bahwa berdasarkan surat keputusan menteri ini telah keluar ya besaran dana yang akan diterima sebagai dana yang nanti akan digunakan di dalam pengelolaan sebagai sekolah penggerak. Di dalam surat ini Bapak Ibu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok nanti sekolah penggerak angkatan pertama, dan kelompok yang kedua adalah pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, kebetulan ini besaran dananya berbeda besarannya. Untuk sekolah penggerak yang angkatan pertama, misalnya untuk SD itu 45 juta. Kemudian SMP 70 juta, kemudian sekolah menengah atas SMA 90 juta, dan sekolah luar biasa 72.500.000. Kemudian untuk besaran dana yang akan diterima, dana BOS kinerja yang akan diterima oleh sekolah penggerak angkatan kedua, untuk SD ini 80 juta, kemudian SMP 120 juta, SMA 155 juta, dan sekolah luar biasa SLB 132.500.000 rupiah. Nah, ini tentu kabar gembira menurut saya karena sebentar lagi ini akan segera cair dan bisa dimanfaatkan di sekolah Bapak Ibu sebagai pelaksana sekolah penggerak. Di surat ini juga dilampirkan ada beberapa sekolah beserta besaran yang akan diterima ya, besaran yang akan diterima oleh sekolah Bapak dan Ibu. Silakan nanti bisa diunduh ya surat ini dan dipelajari. Lalu pertanyaannya sekarang, digunakan untuk apa saja dana sebesar itu bagi teman-teman penerima dana BOS kinerja ya, atau sekolah penggerak ini yang nanti akan menerima BOS kinerja dimanfaatkan atau digunakan untuk apa saja. Di video saya sebelumnya pernah saya tayang terkait dengan pemanfaatan BOS kinerja. Terlebih dahulu saya jelaskan sedikit ya, mengingatkan kembali bahwa BOS kinerja itu adalah, yang disebut dengan BOS kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jadi ada 2 kategori ya yang berhak untuk menerima BOS kinerja. Yang pertama adalah sekolah yang berprestasi, kemudian yang kedua adalah sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, ini adalah beberapa satuan pendidikan sebagai penerima dana BOS. Kemudian pasal 8-nya Bapak Ibu di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 di pasal 8 ya, kita sedikit kembali saya jelaskan bagaimana pemanfaatan dana BOS kinerja ini. Di pasal 8 ayat 1 misalnya, satuan pendidikan penerima dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf B terdiri atas yang pertama sekolah penggerak, yang kedua sekolah berprestasi ya. Tadi saya sudah ulas. Jadi ada 2 jenis sekolah yang berhak nanti menerima dana BOS kinerja. Saya ulang,
Pertama adalah sekolah penggerak, yang kedua adalah sekolah berprestasi. Kemudian sekolah penggerak di ayat 2-nya, ini pasal 8, sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, penerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berkenan, kemudian telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Artinya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sebagai pelaksana sekolah penggerak sudah di SK-kan ya oleh kementerian, ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak gitu. Kemudian untuk pemanfaatannya dana BOS kinerja ini untuk apa? Ini ada 4 komponen Bapak Ibu. Jadi komponen penggunaan dana BOS kinerja adalah yang pertama pengembangan sumber daya manusia, yang kedua pembelajaran dengan paradigma baru, ketiga digitalisasi sekolah, dan keempat perencanaan berbasis data. Silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan ya keempat FOS ini ya. Misalnya pengembangan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia itu rinciannya, uraiannya buat apa saja, silahkan nanti diurai di dalam anggarannya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru seperti apa juga diurai. Kemudian dimanfaatkan dana BOS kinerja ini dengan baik tentunya. Ya, salah satunya mungkin di sini adalah ada pengadaan buku ya yang sudah disiapkan oleh kementerian. Kemudian sesuaikan pembeliannya, pesanannya sesuaikan dengan kebutuhan. Barangkali itu Bapak Ibu informasi bahwa bagi teman-teman sekolah penggerak ya, ini sudah keluar gitu ya suratnya, dan silakan nanti tinggal menunggu pencairan dan dimanfaatkan dana ya, dana dari pemerintah ini dengan baik tentunya ya, supaya bermanfaat dan terus eksis ya di dalam pengembangan sekolah. Barangkali itu saja informasi seputar besaran dana yang diterima ya dari pemerintah terkait dengan pelaksana sekolah penggerak. Mudah-mudahan manfaat informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.